Subsidi seharusnya ditambah, hari ini dicabut. Rakyat semuanya harus bergerak. Jangan sampai apa yang dikatakan Prabowo 2030 Indonesia akan bubar. Daripada negara ini bubar, mendingan kita ganyang Erick Thohir dan kawan-kawan koruptor lainnya. Kira-kira seperti itu. Saya ucapkan lagi kepada Erick Thohir, jangan menyia-nyiakan perjuangan kami, anak-anak 98. Retreat yang dilakukan Prabowo kemarin, saya tidak merasa itu bagus dilaksanakan di Magelang. Itu lebih bagus dilaksanakan di Tanah Kusir dan makam-makam pahlawan reformasi, agar mereka sadar bahwa apa yang kami perjuangkan hingga mati, kawan-kawan mati, adik-adik kami mati, untuk negara ini lebih baik. Supaya kalian lihat, kalian juga akan mati. Teman, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ingatkan lagi bagi umat muslim ya, semoga bisa menuntaskan puasa 30 hari full ya, puasa Ramadan ya, paling enggak ya 29 hari ya tentunya. Semoga rezeki selalu mengalir deras, dan juga berkah barokah, juga pahala melimpah buat kawan-kawan semua deh. Saya dikasih pahalanya dong ya. Jangan lupa bersedekah ya dengan cara online ya, subscribe-nya, like-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ya kawan-kawan jangan terus pokoknya kita upkan terus ya masalah peradilan yang sesat, masalah kritik terhadap menteri-menteri peninggalan presiden ke-7 ya, yang dimana menteri-menteri itu diduga semuanya korup ya, serba korupsi besar-besaran, mega korupsi. Malah diduga di Pertamina korupsi terjadi sekitar 1.000 triliun. Bayangkan 1.000 triliun. Nah, kawan-kawan bisa bayangkan besaran 1.000 triliun itu ya. Jadi ini melibatkan ya, diduga melibatkan para pejabat tinggi di Pertamina ya. Cukup menghebohkan dunia, bukan cuma nasional tapi menghebohkan dunia ya. Meski sudah ada 7 orang pejabat tinggi dari BUMN yang tertangkap, tapi dipastikan masih banyak lagi sosok penting bermain dalam korupsi yang merugikan rakyat dan negara hingga 1.000 triliun. Itu pun 2 kakak beradik ya, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan saudara kandungnya Boy Thohir yang disebut-sebut turut terlibat ya. Dugaannya seperti itu ya, atau mungkin sudah tidak diduga lagi ya. Itu mari kita simak sejenak. Yang tetap berjuang justru pada bulan Ramadan ini adalah perjuangan yang sangat hebat. Bicara soal Erick Thohir yang diduga terlibat dalam kasus 1.000 triliun bawahannya, lalu ada pernyataan kalau Erick Thohir tidak terlibat. Saya rasa yang bicara itu orang gila. Kenapa gila? Bagaimana mungkin ketika bawahannya terjadi masalah besar, atasannya tidak tahu? Erick Thohir, saya aktivis 98. Dulu saya memperjuangkan untuk melawan KKN, korupsi dan nepotisme. Hari ini di rezim Jokowi 10 tahun berkuasa, bukannya KKN itu menurun, justru lebih gila dari zaman Soeharto. Apalagi ketika Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN, di mana 1.000 triliun lebih duit rakyat, duit negara yang seharusnya dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dikorupsi, dicuri, dimalingi oleh Erick Thohir dan kawan-kawannya. 1.000 triliun itu Erick Thohir, saya kasih tahu, saya ajari Erick Thohir yang katanya pinter, yang katanya orang kaya, yang katanya punya kuasa. 1.000 triliun itu bisa bangun satu negara. Jadi di sini ada kejanggalan dan ada sesuatu yang perlu dipertanyakan ya. Jadi masyarakat bertanya-tanya. Oleh karena itu semestinya Kejagung harus memeriksa kedua orang ini ya, yaitu kakak beradik Erick Thohir dan Boy Thohir. Apalagi dari informasi internal Kejaksaan Agung, Boy Thohir disebut-sebut turut mengendalikan aksi korupsi itu. Permainan Boy dipastikan
tidak lepas dari dukungan dari kakaknya, yaitu Erick Thohir sendiri ya. Untuk itu Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau KELOS, Bima Yudhistira, mendesak agar Menteri BUMN ya Erick Thohir mundur imbas mencuatnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga periode 2018 dan sampai 2023 ya, dan sampai 2025 pun masih terjadi ya. Tapi Erick Thohir sudah berkunjung ke Kejagung ya, dan juga ke instansi-instansi hukum yang lain, sehingga diduga instansi-instansi hukum itu tetap melindungi Erick Thohir ya, karena instansi-instansi hukum oknum-oknumnya itu bisa dibayar, bisa disuap, bisa dibeli dengan uang, sehingga Erick Thohir bisa aman, terkendali, tidak terjerat hukum. 1.000 triliun bosku. Bisa bayangkan sendiri ya. Dan juga yang jelas hukum bisa dibeli, tapi serapat-rapatnya seseorang pejabat itu menyimpan bangkai, nanti akhirnya terkuak juga. Itu pepatah dari kakek buyut saya. Demikian ya. Semoga semuanya cepat terungkap, cepat terbongkar mega korupsi yang dilakukan oleh hampir semua oknum menteri peninggalan presiden yang ke-7, diduga seperti itu ya, sehingga sebetulnya rakyat ini cuma ditipu mulai dari beli minyak goreng ya, harusnya harganya 15.000 sekian, itu kok sekarang harganya 18.000 sekian, dan bukan 1 liter, walaupun di situ tertera 1 liter, tapi isinya cuma 750 mg sampai 800 mg. Jadi rakyat tertipu, beli BBM jenis Pertalite ataupun Pertamax, ternyata isinya hanyalah oplosan. Jadi selama ini rakyat sudah ditipu oleh pejabat negara Indonesia sendiri, diduga demikian ya. Untuk selanjutnya kita dengarkan Angkatan 97 ya. Ini demonstran Angkatan 97 yang dimana kawan-kawannya sudah pada meninggal didor ya oleh oknum-oknum yang tidak senang ya. Langsung aja kita simak ya, Angkatan 97 berbicara masalah Erick Thohir. 1.000 triliun itu Erick Thohir, saya kasih tahu, saya ajari Erick Thohir yang katanya pinter, yang katanya orang kaya, yang katanya punya kuasa. 1.000 triliun itu bisa bangun satu negara. Tahun 2021 Rizal Ramli, Menko Ekonomi saat itu, kita tidak punya uang, kita tidak punya anggaran, tapi beliau bisa menaikkan gaji guru TNI Polri 125%. Apalagi kalau punya duit 1.000 triliun, saya rasa polisi, tentara, rakyat akan cukup, akan makmur. Artinya apa? Artinya hari ini Erick Thohir dan kawan-kawannya telah memiskinkan semua rakyat Indonesia, termasuk TNI dan Polri, yang seharusnya gajinya bisa naik, kehidupannya bisa lebih sejahtera, dikorupsi oleh Erick Thohir dan kawan-kawan. Oleh karena itu, saya meminta kepada jajaran Polri yang di atas, Kapolri, segera lakukan penangkapan terhadap Erick Thohir. Jangan mau terlibat oleh kasus skandal besar ini. Kalau Kapolri tidak berani karena punya kekuasaan hari ini, penakut, saya harapkan Kapolri mundur. Atau Pak Prabowo pecat Kapolri yang sudah cukup lama menjadi Kapolri yang tidak ada gunanya. Kami 98 bertumpah darah, bahkan nyawa. Untuk apa? Untuk rakyat Indonesia sejahtera. Agar apa? Agar anak-anak bisa sekolah dengan murah, sembako murah, kesehatan murah. Tapi hari ini gila. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Para koruptor yang ada di gedung ini, BUMN ataupun yang ada di mana saja, saya bilang kalian bangsat sebangsat-bangsatnya. Erick Thohir, saya minta kepada Erick Thohir segera mundur. Copot Erick Thohir, tangkap Erick Thohir dan Boy Thohir. Ini negara Indonesia, bukan negara lu, bukan negara lu. Erick Thohir itu gak akan kaya kalau nggak maling, kalau nggak korupsi.
yang hartanya semakin kaya. Begitu juga dengan Jokowi. Coba kita lihat seberapa besar kekayaan Jokowi hari ini. Anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya. Kita lihat rakyat hari ini bertambah miskin. Artinya apa? Jokowi koruptor. Subsidi seharusnya ditambah, hari ini dicabut. Rakyat semuanya harus bergerak. Jangan sampai apa yang dikatakan Prabowo 2030 Indonesia akan bubar. Daripada negara ini bubar, mendingan kita ganyang Erick Thohir dan kawan-kawan koruptor lainnya. Kira-kira seperti itu. Saya ucapkan lagi kepada Erick Thohir, jangan menyia-nyiakan perjuangan kami, anak-anak 98. Retweet yang dia lakukan Prabowo kemarin, saya tidak merasa itu bagus dilaksanakan di Magelang. Itu lebih bagus dilaksanakan di Tanah Kusir dan makam-makam pahlawan reformasi, agar mereka sadar bahwa apa yang kami perjuangkan hingga mati, kawan-kawan mati, adik-adik kami mati, untuk negara ini lebih baik. Supaya kalian lihat, kalian juga akan mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini juga kami meminta kepada Pak Polisi, Ketua Umum Partai Pemersatu Bangsa, Profesor Egy Sujana, untuk diterima ke dalam gedung BUMN bertemu dengan Erick Thohir atau siapapun yang ada di dalamnya. Kalau kalian tidak kasih, jangan salahkan kami. Kami robohkan itu dia punya pagar. Para Pak Polisi, perwiranya mana perwira ini? Erick Thohir di mana? Polisi harusnya berpihak kepada kami. Kami seperti ini untuk memperjuangkan nasib anak cucu kalian. Mudah-mudahan dengan tidak adanya koruptor yang besar-besaran, gaji kalian bisa dinaikin. Gak mesti korupsi kalian, gak mesti bayar.